Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya katakan selamat tahun baru 1 Januari hari ini 2026. Oh, waktu begitu cepat. Berarti saya persis atas rahmat dan anugerah Tuhan hari ini tepat pelayanan di YouTube 5 tahun di YouTube saya. Dan sejak peristiwa COVID 2021, 1 Januari 2021, saya komit dengan Tuhan di tahun 2020 dan saya menjalankannya COVID 1 Januari 2021. Sejak peristiwa COVID terjadi, saya tidak pernah kena COVID, tidak pernah sakit sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus pelihara. Karena Tuhan Yesus memang ajaib. Dahsyat dia itu. Mari kita mau ikut Yesus, dia hidup. Mulia sakala maka. Seperti saat ini saya katakan, Yesus dengar dari surga dan Roh Kudus ada bersama saya. Roh Kudus bersama Bapak Ibu, dia hadir bersama kita. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan menjadi Kristen-Kristenan, jadilah Kristen tenanan, Kristen yang sejati. Jadi murid Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sejati, anak Yesus yang benar-benar ikut Yesus, yang punya kualitas hidup yang benar, berkenan sama Tuhan. Seperti saya sampaikan, mari kita menjadikan tahun 2026 ini adalah tahun firman Tuhan. Kalau kita lihat jumlahnya 2026 di jumlah itu 10. 10 artinya hukum Taurat, firman Tuhan. Mari kita menjadikan tahun 2026 ini sejak mulai hari ini adalah hidup taat, pelaku firman Tuhan. Itu mari saya mau sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mengawali kita, komitmen kita di 1 Januari 2024 ini, yaitu ciptaan yang baru, kehidupan yang baru, manusia yang baru. Kita mau taat kepada firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari, sudah saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan kita bersama, menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus nomor 1. Karena dari sejak awal manusia diciptakan Tuhan serupa dengan kehidupan Kristus, yaitu ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Tuhan, menjadi hidup taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rangka menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus melebihi dari segala-galanya. Ku mau membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah Bapa di surga. Kiranya di tahun yang baru ini kita komit, kita menjadi manusia baru, lahir baru, ciptaan yang baru, yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala
segalanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapa, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Komitmen aku Bapa untuk hidup baru, jadi manusia baru, ciptaan yang baru, hidup taat kepada firman Tuhan. Sucikan malam hari ini Bapa, mulutku, pikiran dan hatiku. Aku mau baca firman-Mu, aku cinta firman-Mu Tuhan. Aku mau setia ikut Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa aku mau menurut kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk ingin manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat tahun baru. Karena ini baru hari pertama kita adalah malam yang pertama. Sebentar kita mau baru tidur di tahun 2026. Selamat tinggal 2025 sudah tidak akan terjadi lagi. Sampai selama-lamanya tidak akan terulang 2025 yang ada saat ini, 2026 dan seterusnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari komitmen kita di tahun yang baru ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sungguh saya sudah memasuki, berarti mulai saat ini 1 Januari 2026 saya sudah memasuki usia 70 tahun. Karena saya dilahirkan Tuhan tahun 1956. Kalau dari tahun 56 ke 2026 berarti memasuki usia 70 tahun. Dan komitmen saya pribadi di tahun yang baru ini, supaya saya menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, taat kepada firman Tuhan. Mari saya dorong Bapak Ibu bersama, kita sama-sama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah saudara di dalam Kristus. Kita bela kebenaran dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi 1 Petrus 4 ayat 2 menjadi pegangan Bapak Ibu bersama saya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Tahun 2026 jadikan tahun taat kepada firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Allah. Mari, karena jumlahnya gampang. 2026. Kalau kita jumlahkan 2 ditambah 0, 2, tambah 2, 4, tambah 6, 10. 10 bicara firman Tuhan. Mari kita mau hidup taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak, Ibu, anak, semua jemaat yang saya cintai, semuanya setiap kita. Mari, tahun 2026, jadikan hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup pelaku firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Mari, kembali kepada firman Tuhan. Karena berkaitan sama ciptaan yang baru, ya, saya mau baca 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2025 adalah tahun yang sudah lama sudah berlalu. Tahun 2024, tahun 2023, tahun-tahun yang lama sudah berlalu. Dosa-dosa yang lalu Tuhan sudah hapus melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukum dosa. Tidak lagi di bawah kutuk dosa. Tapi kita hukum kasih karunia. Dan kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipanggil pilih Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Berarti Tuhan masih berkenan sama Bapak Ibu, masih percaya kepada kita semua. Diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru. Dan atas perkenanan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mari di tahun yang baru, sejak Natal itu, berkaitan Natal dengan tahun baru. Lihat ya saudara, pakai ini tidak kebetulan. So. Kenapa Natal di bulan Desember? Itu tepat benar. Ya,
Kalender yang kita pakai adalah kalender Gregorian, itu kalender Masihi, kalender Yesus. Ya, jadi kita diperkenan sama Tuhan memasuki 1 Januari 2026 supaya hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Lihat ini. Pada waktu kita hidup tahun yang lalu 2025, selalu saya merindukan, oh kapan Natal, makin mendekati Natal. Setelah Natal makin mendekati tahun baru. Sudah jalan tahun baru saat ini. Berarti saya katakan makin mendekati kedatangan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau berdandan, saudara. Kehidupan rohani harus beres di hadapan Tuhan. Kita kalau tidak beres di hadapan Tuhan, saudara, kalau dipanggil Tuhan, saudara akan stres berat. Ya. Tapi kalau saya bersama Bapak yang sudah dekat dengan Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita merasa aman. Karena apa, saudara? Karena kita serupa dan gambar Kristus. Biar hari-hari kita minta sama Tuhan, bentuk hidupku. Saya sudah katakan menyampaikan firman Tuhan dari kemarin-kemarin. Kolose pasal 3:10, supaya hari-hari terus menerus kita diperbarui menurut gambaran haliknya. Karakter kita jangan sampai menggunakan perilaku lama, ya. Sikap sombong kita buang, sikap tinggi hati, ya, kita buang sampah itu, ya. Suka iri hati, sakit hati, perilaku yang beres, keleman suka pornografi, merokok, semuanya kita buang, saudara. Pokoknya kehidupan lama di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buang. Jadilah kitab ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama sudah enggak ada, saudara. Lihat ini dalam Efesus pasal 2, ya. Saya mau baca ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosa. Mari kita matikan semua pelanggaran dosa kita. Kalau tahun-tahun lalu seringkali mungkin kita berbuat dosa, tapi mari komitmen kita di tahun 2026 kita buang sifat-sifat dosa, sifat yang tidak beres kita buang dalam nama Yesus. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Lihat ini, saat ini roh iblis sedang bekerja di orang durhaka, orang fasik. Kalau tidak bertaubat itu karena dia dicengkram oleh roh jahat iblis. Dulu kita taat kepada penguasa kerajaan angkasa, dulu kita taat. Tapi saat ini kita menjadi ciptaan yang baru. Mari kita mau taat kepada Kristus. Ciptaan yang baru. Karena sungguh, saudara, ya, baca di Yohanes pasal 3, waktu Yesus jumpa dengan Nikodemus. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, ya, nggak bisa. Seperti saudara tahun 2026 ini, bisa saudara pakai tanggal, pakai 2026, diketawain orang, saudara. Ya, saya baca Alkitab selalu saya menulis tanggal. Ya, waktu di tahun 2005 selalu saya tulis, ya, tahun 2005. Tapi saat ini tidak mungkin saya tulis angka 2025. Saya ubah tahun 2026. Demikian kehidupan kita tahu bahwa kita sudah masuk di tahun yang baru. Mari, di komitmen kita, hati kita harus baru. Komitmen baru, kita mau sungguh-sungguh kehidupan Kristus, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita buang kehidupan yang lama, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Karena Tuhan juga berfirman di dalam 1 Yohanes 2:17 sebagai terakhir, saudara, ya. Mari, kalau Bapak Ibu masih kurang jelas mau tanya sama saya, silakan mau japri, ya, tanya WhatsApp pribadi dengan saya. Saya akan selalu temanya firman Tuhan selama tahun ini dan seterusnya. Karakter kita harus berubah. Ciptaan yang baru saya mau tekankan, karena saya juga akan menjalani kehidupan yang baru. Ya, banyak berdoa, banyak selidiki firman. Pokoknya saya mau mengutamakan Tuhan. Saya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. 1 Yohanes 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari, komitmen kita di tahun 2026. Mari kita mau selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Sentral kita Tuhan Yesus. Sentral bukan uang, bukan manusia, tapi Yesus adalah pusat kehidupan kita di atas segala-galanya. Minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus tuntun kita. Langkah demi langkah kita melangkah bersama Tuhan. Dan kita taat kepada firman Tuhan. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam, selamat tahun baru. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Mulai tahun ini Bapak Ibu yang dulunya tidak pernah baca Alkitab, mari baca Alkitab. Yang dulunya tidak menjadi pelaku firman, marilah pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22. Kita menjadi orang Kristen bukan menjadi Kristen pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Saya mau baca ini sebagai terakhir saya. Tuhan gerakkan saya membaca Yakobus pasal 1, ya. Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari jangan kita menjadi orang Kristen palsu, tapi Kristen sejati adalah Kristen yang taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.